Penguasa Kuil Surgawi. Bab 25. 1 jam kemudian, Gao Weiwei menelepon Xiao Tians dan memintanya untuk menjemput Xiao Xiao. Pada saat Xiao Tians membawa Xiao Xiao naik, Chen Shuzhen dan Gao Zheng sudah kembali, dan hanya Gao Weiwei dan saudara perempuannya Gao Xiaoying yang tersisa di atas. Kakak ipar. Gao Xiaoying menatap Xiao Tians dalam-dalam dan menekan keraguan di hatinya tanpa bertanya. Bagaimanapun, masalah saudara perempuannya adalah hal terbesar saat ini. Gao Yuanshan memberi Gao Weiwei syarat untuk kembali ke keluarga. Dia merasa ini cukup sulit dan bertanya-tanya apakah Gao Weiwei dapat menyelesaikannya. Gao Xiaoying mengambil Xiao Xiao dari pelukan Xiao Tians, sementara Gao Weiwei terlihat sangat tidak senang dan terlihat khawatir. Ya, dalam pikirannya, Xiao Tians baru saja dipecat dari militer dan bahkan tidak memiliki pekerjaan. Bahkan jika dia sedang mencari pekerjaan, dia tidak dapat menemukannya hanya dalam 1 atau 2 hari pergi ke sana dalam sebulan. Selama periode ini, keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang harus bergantung padanya untuk pengeluaran mereka. Dan masih ada uang untuk menyewa rumah. Ya, Chen Shuzhen tidak ingin melihat Xiao Tians, jadi dia tidak mengizinkan Gao Weiwei pulang. Melihat wajah Gao Weiwei yang terlihat jelek, Xiao Tians bertanya dengan hati-hati, "Weiwei, ada apa? Bisakah kamu memberitahuku?" Gao Weiwei menggelengkan kepalanya, menarik napas dalam-dalam, tersenyum pada Xiao Tians dan Xiao Xiao dan berkata, "Aku akan keluar untuk melakukan beberapa hal nanti dan mungkin kembali lagi nanti." Xiao Tians, bawa dua-dua untuk mencari sewa rumah yang lebih murah di dekat sini. Ayo sewa satu untuk ditinggali dulu, cocok juga untuk selalu menginap di hotel. Setelah Gao Weiwei selesai berbicara, dia berkata kepada Gao Xiaoying, "Xiaoying, jika kamu baik-baik saja akhir-akhir ini, bantu aku menjaga Xiao Xiao. Ayahnya juga harus mencari pekerjaan. Ini merepotkan." Gao Xiaoying dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Kakak, saya adalah saudara perempuan kandung saya. Anda mengatakan ini kepada saya. Saya akan baik-baik saja hari ini. Jangan khawatir, Anda dan saudara ipar Anda. Anda sibuk dengan urusan Anda bisnis, dan saudara iparku juga sedang mencari pekerjaan. Aku akan membawanya bersamamu." Gao Weiwei mengangguk, memberikan ciuman terakhir pada Xiao Xiao, dan berkata kepada Xiao Xiao, "Xiao Xiao, ibu sedang keluar untuk suatu urusan, bisakah kamu bermain dengan ayah dan bibi hari ini?" Xiao Xiao mengangguk dengan bijaksana dan mencium wajah Gao Weiwei dan berkata, "Ya, jangan khawatir, Bu, Xiao Xiao tidak akan berlarian. Aku hanya bersama ayah dan bibiku." Mendengar ini, Gao Weiwei menatap Xiao Tians untuk terakhir kalinya, tidak berkata apa-apa lagi, tapi bangkit dan berjalan keluar ruangan dengan ekspresi sedikit lelah. Setelah Gao Weiwei pergi, Xiao Tians mengerutkan kening. Dia merasa Gao Weiwei pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Jadi dia memandang Gao Xiaoying dengan ragu dan bertanya, "Xiaoying, ada apa dengan kakakmu?" Wajah Gao Xiaoying sangat rumit. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayahku ingin kakakku kembali ke perusahaan keluarga. Bagaimanapun, kamu sudah kembali sekarang, dan sangat nyaman bekerja di perusahaan keluarga. Tapi kakek mencantumkan 3 hal untuk kakakku. Tentu saja, bukan berarti ketiga syarat itu harus dipenuhi, hanya satu saja yang cukup." Xiao Tians terus bertanya dengan tenang, "Apa spesifiknya? Bisakah Anda memberitahu saya tentangnya?" Gao Xiaoying melanjutkan, "Yang pertama adalah meminta saudara perempuan saya pergi ke keluarga Wang di selatan kota untuk menagih tunggakan 2 juta, dan yang lainnya adalah meminta saudara perempuan saya untuk memperluas 3 saluran kerja sama baru untuk keluarga Gao. Yang terakhir adalah memenangkan pinjaman jangka panjang untuk keluarga. Ini adalah masalah yang sulit untuk diselesaikan. Tidak satu pun dari ketiga hal ini yang sederhana." Pada saat ini, Xiao Xiao, yang berada dalam pelukan Gao Xiaoying, juga dengan cepat menyela, "Ayah, ibu dalam masalah, kamu harus membantu ibu." Xiao Xiao tidak ingin ibu terlalu keras. Mata Gao Xiaoying berbinar setelah mendengar kata-kata Xiao Xiao, dan dia memandang Xiao Tians dengan serius. Tapi Xiao Tians hanya tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Xiao Xiao, maafkan aku, ayahku baru saja kembali dan dia tidak mengenal siapapun di sini. Aku khawatir aku tidak bisa membantu ibuku, tapi kamu harus percaya pada ibumu. Dia bisa melakukannya sendiri, kan?" Xiao Xiao memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, dan akhirnya mengangguk manis dan berkata, "Ya, aku percaya pada ibu. Ibu sangat kuat. Ibu pasti bisa melakukannya." Jika saatnya tiba, kakek dan kakek buyut tidak akan mau untuk meninggalkan ibu dengan Xiao Xiao. Xiao Tians mengangguk.
Kemudian dia menjalani prosedur check-out dengan Gao Xiaoying, dan mengajak Xiao Xiao mencari rumah di luar. Gao Xiaoying tumbuh besar di kota Beijiang dan memiliki pemahaman khusus tentang kota Beijiang. Pada pukul 3 sore, melalui perkenalan dengan teman sekelasnya, dia menemukan rumah dengan 2 kamar tidur dan 1 tempat tinggal untuk Xiao Tians dan Gao Weiwei, dan dalam sebulan sewa hanya 1.500, jadi Xiao Tians membayarnya dengan mudah. Belakangan, di bawah kepemimpinan Gao Xiaoying, mereka bertiga membeli banyak kebutuhan sehari-hari. Gao Xiaoying tinggal di kamar sendirian, sedangkan Xiao Tians, Gao Weiwei dan Xiao Xiao tinggal di kamar sendirian. Pada pukul 6 sore, Xiao Tians menyiapkan makanan, tetapi Gao Wei tidak pernah kembali setelah Xiao Tians selesai menelepon Gao Wei. Mereka bertiga makan terlebih dahulu. Dan Gao Weiwei baru kembali pada pukul 8 malam. Gao Weiwei, yang pulang terlambat, memiliki bekas tamparan samar di wajah kanannya, yang sedikit bengkak, dan rongga matanya juga merah dan bengkak. Xiao Tians menyipitkan matanya, dan sedikit niat membunuh muncul di hatinya. Tapi tidak peduli bagaimana dia bertanya, Gao Weiwei berkata tidak apa-apa dan berkata dia sedikit lelah, jadi dia membawa Xiao Xiao kembali ke kamar untuk tidur. Setelah Xiao Tians selesai membersihkan dapur, dia hendak menelepon Tianyi dan memintanya untuk memeriksanya. Gao Xiaoying keluar dari kamar Gao Weiwei. Xiaoying, apa yang terjadi dengan kakakmu? Apakah dia memberitahumu? Gao Xiaoying mengertakkan gigi dan berkata dengan getir, kakakku pergi ke perusahaan keluarga Wang di selatan kota pada sore hari untuk menagih tunggakan 2 juta. Tapi dia tidak melihat siapapun dari keluarga Wang sama sekali, hanya manajer dari perusahaan keluarga Wang. Saya melihat wajah saudara perempuan saya sedikit bengkak, dan setelah diinterogasi berulang kali, saudara perempuan saya mengatakan bahwa manajer bernama Si Qianlah yang menamparkan dan mengusirnya. Setelah Gao Xiaoying selesai berbicara, dia melirik ke arah Xiao Tians, menghela nafas dan berkata, kakak ipar, jangan terlalu banyak berpikir. Keluarga Wang telah berhutang uang selama 7 atau 8 tahun. Mereka tidak akan pernah membayarnya kembali. Hei, aku akan pergi dan membujuknya. Tolong bujuk kakakku untuk menyerah. Setelah Gao Xiaoying selesai berbicara, dia kembali ke rumah dan terus membujuk Gao Weiwei. Setelah pintu di dalam tertutup, Xiao Tians perlahan menoleh untuk melihat ruangan tempat Gao Weiwei dan Xiao Xiao berada. Niat membunuh di tubuhnya tiba-tiba meningkat, dan di awalnya berencana membiarkan Tianyi segera menangani urusan keluarga Gao. Tapi dia tidak menyangka Gao Weiwei begitu bersemangat dan pergi ke sana hari ini. Keluarga Wang di selatan kota. Kamu sedang mencari kematian. Xiao Tians berkata dalam hati. Dia ingin pergi ke selatan kota sekarang, tapi tidak pantas untuk pergi sekarang yang lain belum tidur. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskannya. Jadi dia mengirim pesan ke Tianyi. Waktu berlalu dengan lambat, 1 jam, 2 jam, 3 jam, hingga tengah malam, Gao Weiwei dan Xiao Xiao sudah tertidur lelap, namun Xiao Tians, yang sedang berbaring di tempat tidur di sisi lain, membuka matanya. Saat berikutnya, dia berdiri dengan hati-hati, membuka pintu dengan lembut, turun ke bawah, dan berjalan menuju kegelapan di kejauhan. Saat dia turun, kemarahan di tubuhnya tidak bisa lagi disembunyikan. Jika dia berani menindas istrinya, bagaimana dia bisa membiarkannya melihat matahari besok? Yang tidak diketahui Xiao Tians adalah saat dia turun dan berjalan pergi, tirai di kamar tidur Gao Xiaoying di lantai atas membuka celah kecil, dan saat berikutnya mata Gao Xiaoying terbuka. Bab 26. Saat ini, di kantor pusat perusahaan keluarga Wang di selatan kota, Wang Biao, kepala keluarga Wang dan juga bos perusahaan keluarga Wang, sedang berlutut di tanah dengan keringat dingin dengan wajah pucat. Di kantor Cheo-nya, kepalanya tertunduk dan wajahnya pucat, tidak berani berkata apa-apa. Dia bahkan tidak berani menatap orang di depannya. Karena dia takut dia tidak akan pernah melupakan kejadian 2 jam lalu yang membuatnya sangat ketakutan. 2 jam yang lalu, Wang Biao, yang sedang bermain-main dengan sekretaris kecantikannya yang berkaki panjang di kantor, tiba-tiba menerima telepon dari Long Jiu, pemimpin bawah tanah kota Beijiang. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera mengambilnya, tetapi Long Jiu hanya berkata, Wang Biao, kamu sudah selesai. Jika kamu tidak ingin mati, tetaplah di perusahaan, atau kamu dapat mencoba melarikan diri. Wang Biao sangat ketakutan hingga dia buang air kecil, dan sekretaris cantik itu tidak peduli dan diusir olehnya. Kemudian dia memanggil Long Jiu, seluruh tubuhnya gemetar, tetapi Long Jiu tidak pernah menjawab. Tidak peduli seberapa kuat Wang Biao,
dia hanyalah bos sebuah perusahaan kecil. Dia secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Long Jiu, sosok yang merupakan salah satu yang terbaik di kota Beijing. Dia pasti akan menjadi kematian di wilayah Long Jiu. Dia ingin melarikan diri dari kota Beijing. Tidak bercanda. Benar saja, ketika Wang Biao sadar kembali dan pergi mengawasi di bawah perusahaan, beberapa gangster sudah datang ke sini. Wang Biao merasa putus asa dalam sekejap. Namun yang membuatnya paling putus asa adalah dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Ya, dia terlihat sangat bingung sehingga dia tidak tahu siapa yang telah dia sakiti meskipun dia memikirkannya. Segera, lebih dari 10 menit kemudian, Long Jiu datang dengan lebih dari 100 orang. Setelah tiba, dia mengepung perusahaan Wang Biao adalah orang yang kejam yang terutama mengeksploitasi karyawan, jadi meskipun sudah sangat larut, dan masih sekelompok orang di perusahaannya yang bekerja lembur. Tapi Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa orang-orang itu tidak akan bisa pergi malam ini. Begitu Long Jiu masuk, dia langsung pergi ke kantor Wang Biao sangat ketakutan hingga berlutut di tanah. Dia hanya mendengar tentang peristiwa besar ini di kota Beijing di jalan, tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan meskipun dia belum pernah melihat Long Jiu dengan matanya sendiri, dia sangat takut pada Long Jiu di dalam hatinya. Selama tahun-tahun ini di kota Beijing, dia telah mendengar terlalu banyak tentang kesengsaraan dan kengerian orang-orang yang menentang Long Jiu. Jadi Wang Biao berlutut di tanah tanpa ragu-ragu. Tuan Jiu, saya benar-benar tidak bisa memikirkan cara apapun yang telah saya lakukan untuk menyinggung Anda. Tuan Jiu, tolong jelaskan bahwa apapun yang terjadi, saya bersedia dihukum. Tolong ampuni nyawa saya, Tuan Jiu tolong, Tuan Jiu. Tolong selamatkan hidupku. Wang Biao berlutut di tanah dan memohon belas kasihan pada Long Jiu karena ketakutan. Long Jiu menatap dingin ke arah Wang Biao yang sedang berlutut di tanah. Dia berjalan menuju Wang Biao, memandangnya seolah-olah dia sudah mati, dan berkata dengan lembut, Wang Biao, kamu sudah selesai, jika kamu menyinggungku, kamu mungkin masih punya cara untuk bertahan hidup, tapi hal yang paling menyedihkan tentangmu adalah kamu bahkan tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti. Wang Biao, tidak peduli betapa bodohnya dia, bereaksi ketika mendengar ini. Ternyata dia tidak menyinggung Long Jiu. Adapun apa yang dikatakan Long Jiu kemudian, dia secara otomatis mengabaikannya. Tuan Jiu, kuharap itu bukan kamu, itu membuatku takut setengah mati. Long Jiu memandang Wang Biao dengan mata yang sangat aneh. Setelah melihatnya lama, dia berkata, apakah kamu mengalami keterbelakangan mental? Atau apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan dengan jelas? Oke, izinkan saya mengatakannya lagi, Wang Biao, kamu bahkan telah menyinggung perasaan orang yang tidak pernah berani aku singgung, haha, apakah kamu mengerti sekarang? Boom! Wang Biao mengerti saat ini, wajahnya langsung menjadi pucat, dia dengan cepat melihat ke arah Long Jiu dan bertanya, Tuan Jiu. Apakah Anda seseorang yang tidak mampu Anda sakiti? Long Jiu mengangguk dan berdiri dan berkata, ya, tapi dari maksudnya, sepertinya bukan kamu yang melakukan hal-hal spesifik. Saya kira orang-orang di bawah kamulah yang melakukan perbuatan baik. Kalau tidak, menurut metode orang itu, kamu mungkin sudah lama mati. Long Jiu mengerutkan kening dan menganalisis, karena baru pagi ini, dia juga mengalami hal yang sama. Ada yang salah dengan bawahannya menyebabkan ketidakpuasan orang itu. Wang Biao gemetar saat mendengar ini. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba bersujud kepada Long Jiu seperti orang gila, Tuan Jiu, selamatkan aku, selamatkan aku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang di bawahku. Saya benar-benar tidak tahu. Selamatkan saya, Tuan Jiu. Wang Biao sangat ketakutan hingga dia menangis dengan ingus dan air mata. Long Jiu sedikit bosan dan menendangnya dan berkata, saya tidak tahu detailnya. Tunggu orang itu datang. Wang Biao. Saya menasihati Anda untuk mengetahui urusan saat ini, jika tidak, Anda sudah selesai, dan seluruh keluarga Wang Anda sudah selesai, apakah Anda mengerti? Wang Biao mengangguk ketakutan, ya, saya mengerti, saya mengerti. Kemudian dia berlutut di tanah dengan hormat, menunggu kedatangan orang yang dikatakan Long Jiu. Satu detail saja tentang Long Jiu membuatku semakin ketakutan. Karena dari sudut matanya, dia melihat Long Jiu tidak berani duduk sejak dia masuk, melainkan berdiri di satu sisi. Hal ini membuat Wang Biao semakin bertanya-tanya tentang betapa menakutkannya pukulan besar itu. Setengah jam kemudian, Tianyi, berpakaian hitam, masuk. Setelah Tianyi masuk, Long Jiu secara pribadi menarik kursi untuk Tianyi. Setelah Tianyi duduk,
Dia dengan dingin bertanya kepada Wang Biao yang sedang berlutut di tanah, apakah kamu Wang Biao? Aura Tianyi langsung terlepas, luar biasa ada di Wang Biao. Wang Biao tiba-tiba berkeringat seperti hujan, dan dia segera menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat kembali. Kembali padamu, Tuan, ini Wang Biao. Tianyi mengangguk dan bertanya, Anda berhutang 2 juta kepada keluarga Gao. Hari ini keluarga Gao datang untuk meminta uang. Apa yang Anda lakukan? Bayar dengan uang sungguhan, jika tidak, Anda tidak akan melihat matahari besok. Wang Biao kembali bingung dengan pertanyaan Tianyi. Dia segera bersujud dan berkata, Tuan, saya tidak melihat siapapun dari keluarga Gao hari ini. Saya benar-benar tidak melihat mereka. Bukankah ini tentang hutang? Saya sekarang hanya saja bayar kembali, tidak, saya akan membayarnya kembali 10 kali lipat, saya akan membayarnya kembali 10 kali lipat. Tianyi melambaikan tangannya untuk menghentikan kata-kata Wang Biao dan mencondongkan tubuh ke depan, merasa lebih kedinginan, saya tidak tertarik dengan urusan Anda sebelumnya. Seseorang dari keluarga Gao datang hari ini. Anda bilang Anda tidak tahu. Wang Biao sangat ketakutan dan dengan cepat menggelengkan kepalanya, Tuan, saya bersumpah bahwa saya benar-benar tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu. Tunggu. Tidak, Tuan, bolehkah saya bertanya kepada sekretaris saya? Tianyi berpikir sejenak, lalu mengangguk. Kemudian Wang Biao berlutut di tanah dan memanggil sekretarisnya, sekretaris cantik yang pernah bermain dengannya sebelumnya. Ketika sekretaris wanita itu melihat Wang Biao, dia berlutut di tanah karena ketakutan, dan dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, Wang Biao segera bertanya, izinkan saya bertanya, apakah ada orang dari keluarga Gao yang akan datang untuk meminta rekening hari ini? Pikirkan baik-baik. Ayo. Sampai akhir. Hampir menangis. Sekretaris wanita dengan cepat berkata, Wang. Tuan Wang, seseorang datang ke keluarga Gao hari ini. Dia adalah seorang wanita, tetapi dia diusir oleh Si Qian dari departemen penjualan. Saya mendengarnya. Bahwa Si Qian juga memukulnya. Dia menamparkan gadis itu. Tuan Wang, saya hanya tahu begitu banyak. Si Qian. Nenek moyang Cao Niku. Di mana Si Qian? Di mana dia sekarang? Apakah dia masih di perusahaan? Wang Biao sangat marah saat ini, dan dia hampir dibunuh oleh anak buahnya. Tidak di perusahaan, dia pergi. Aku tidak tahu di mana dia. Sekretaris wanita itu begitu ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah. Tianyi menghentikan Wang Biao yang masih mencoba berbicara dengan lambaian tangannya, tetapi menoleh ke Long Jiu dan berkata, pergi dan tangkap orang itu, aku akan memberimu waktu setengah jam. Dalam setengah jam, aku tidak akan lihat orangnya. Kamu menanggung konsekuensinya. Long Jiu buru-buru berlari keluar, berteriak pada bawahannya di luar, beritahu semua orang, tangkap seseorang untukku. Namanya Si Qian. Si Qian dari Departemen Penjualan Perusahaan Wang. Tangkap seseorang untukku secepatnya. Efisiensi pekerjaan Long Jiu bukannya tidak memuaskan. Hanya dalam 10 menit, seorang pria parubaya dengan anting-anting di telinganya dan wajah yang menyeramkan tertangkap. Orang itu secara alami adalah Si Qian, dan Si Qian sangat ketakutan saat ini sehingga ketika dia sedang mengadakan barbeque di dekat perusahaan, ratusan orang tiba-tiba mengelilinginya dan membawanya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan dalam perjalanan, dia benar-benar mendengar bahwa Long Jiu ingin menangkapnya. Jiu, Tuan Jiu, aku Si Qian, aku tidak melakukan apa-apa. Si Qian dengan cepat memohon belas kasihan pada Long Jiu begitu dia memasuki pintu. Patah kakinya, kata Tianyi ringan, dan segera kaki Si Qian dipotong. Si Qian tiba-tiba melolong kesakitan, dan kakinya segera diganggu oleh orang-orang Long Jiu. Tepat ketika Tianyi ingin melanjutkan pembicaraan, Xiao Tians memanggilnya. Saat berikutnya, Tianyi berdiri dari tempat duduknya setelah mengucapkan beberapa patah kata. Seperti Long Jiu, dia berdiri di samping dan menunggu. Melihat Tianyi berdiri, Long Jiu bertanya tanpa sadar, Tuan Tian, apakah itu? Tuan besar itu datang. Tian mengangguk dan berkata, kakak akan segera datang. Bang! Saat berikutnya, Long Jiu, bos terbesar kedua di kota Beijiang, berlutut di tanah. Dia masih berani berdiri di depan Tianyi, tetapi di depan penguasa kuil surgawi yang legendaris, dia masih berani berdiri. Saat Long Jiu berlutut, Si Qian dan Wang Biao sangat terkejut. Hanya orang-orang seperti mereka yang tinggal di kota Beijiang yang benar-benar memahami betapa menakutkannya Long Jiu, dan sekarang Long Jiu benar-benar berlutut.
berlutut. Pada saat berikutnya, Xiao Tians, berpakaian hitam, dengan aura yang ganas, dan dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa, masuk dari luar. Pasukan Longjiu di depan pintu tidak tahan dengan kekuatan Xiao Tians dan jatuh ke tanah. Xiao Tians duduk di kursi dengan niat membunuh dan menatap kedua orang di tanah. Dia mengerutkan kening dan melirik ke arah Tianyi. Tianyi menunjuk ke arah Sikian yang kakinya patah dan berkata, "Saudaraku, dia adalah Sikian, orang yang memukul kakak iparku, aku hampir melumpuhkan tangannya." Xiao Tians mengangguk, memandang Sikian dan bertanya, "Kamulah yang memukuli istriku Gao Weiwei?" Hah? Sikian, yang sedang berlutut di tanah, benar-benar ketakutan setengah mati saat ini. Dia terus bersujud dan memohon belas kasihan, "Tuan. Tuan, saya benar-benar tidak tahu dia adalah istri Anda. Saya benar-benar tidak tahu." "Ya, Wang Biao lah yang meminta saya melakukan ini. Dulu, ketika orang-orang dari keluarga Gao datang untuk meminta uang, dia meminta saya untuk mengusir mereka. Selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu." Wang Biao, yang juga berlutut di tanah, hampir tercengang oleh kata-kata Sikian. Bagaimana dia bisa menyinggung seseorang yang bisa membuat Longjiu Guang berlutut hanya dengan menyebut namanya? Wang Biao tidak berani membiarkan Sikian berbicara lagi, jadi dia segera memarahinya, "Persetan. Jangan menjebakku. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa." Kemudian Wang Biao segera memohon belas kasihan pada Xiao Tians, "Yang mulia, Anda menyadarinya, Anda menyadarinya. Saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa." Bang! Sebelum Wang Biao selesai berbicara, suara keras datang dari sampingnya. Sikian, yang baru saja berlutut di sampingnya, diledakkan oleh telapak tangan Xiao Tians dari udara. Percikan darah memercik ke tubuh dan wajah Wang Biao, dan kotoran serta urin keluar dari bawah tubuh Wang Biao. Xiao Tians mencondongkan tubuh ke depan, memandang Wang Biao dan bertanya, "Apakah kamu?" Wang Biao bersambung,